Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya, ada akun Facebook yang bernama Muhammad Ibnu Abdurrahman II. Ini menuduh secara terbuka terhadap instansi pemerintahan Indonesia dan juga menuduh terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan. Kalau yang dituduh itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan tanpa bukti-bukti yang ada, menurut saya tidak masalah. Akan tetapi dia ini menuduh secara serampangan terhadap instansi pemerintahan Indonesia. Tepatnya menuduh terhadap BIN, BNPT, dan Densus 88. Kita baca tuduhan akun Facebook Muhammad Ibnu Abdurrahman II terhadap BIN, BNPT, dan Densus 88 dan juga terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan. Dalam unggahannya, ya, Muhammad Ibnu Abdurrahman II ini mengunggah sebuah narasi kalimat bocoran intelijen dan siber rahasia siapa aktor dibalik fenomena begal nasab Imaduddin DS. Kemudian dia menyuplit perkataan dari Rois Am PBNU yakni Kiai Haji Miftahul Akhyar. Hampir setiap kegaduhan di negeri ini selalu saja ada aktor-aktor intelektual yang bermain di dalamnya, termasuk fitnah tentang batalnya nasab Ba'alwi. Kemudian, ya, Muhammad Ibnu Abdurrahman ini menulis sebuah kalimat, ya, narasi kalimatnya ini mengandung tuduhan tanpa berdasar. Imad CS cuma eksekutor lapangan. Di balik itu ada BIN, BNPT, dan Densus 88 yang mengatur. Nah, ini saja sudah mengandung tuduhan atau fitnah tanpa dasar. Ini hanya pikiran dari Muhammad Ibnu Abdurrahman yang cukup negatif, ya, tanpa ada bukti. Buktinya mana? Jadi kalau seandainya BIN, BNPT, kemudian Densus 88 ini tahu postingannya Muhammad Ibnu Abdurrahman II dan tidak terima, maka BIN, BNPT, dan Densus 88 ini bisa langsung menciduk Muhammad Ibnu Abdurrahman II karena menuduh secara serampangan tanpa ada dasar, atau bisa kita katakan memfitnah tanpa ada dasar bukti yang otentik. Bisa diringkus itu, ya, bisa diringkus, ya. Makanya semua laporan tentang kelompok mereka, ya maksudnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan, tidak ditindaklanjuti oleh polisi. Karena aktor-aktornya utama adalah mereka sendiri. Ada juragannya, bos besar yang mendanai Imad CS untuk menghancurkan umat Islam lewat isu nasab. Kalau dia bernarasi semacam itu, ya, ada masalah laporan, ya, yang berkaitan dengan kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang tidak dilanjuti oleh polisi, itu salah besar. Salah besar. Justru kelompok-kelompok kita lah, termasuk yang pengeroyokan di Karawang itu, Kiai NU dari Karawang itu sampai sekarang ini belum diputuskan, padahal ada bukti-bukti nyata itu.
ada videonya, video pengeroyokannya, kemudian muka yang mengeroyok ini sudah jelas. Tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Kemudian saya memberikan informasi kepada Muhammad ibnu Abdurrahman II ini. Dulu kasusnya Hasan, ya, Khatib Hasan, yang sudah nyata-nyata ini melakukan tindak asusila atau mencabuli lah, ya, homoseksual lah, mencabuli santrinya sebanyak berapa itu, kurang lebih 12, ya, tahun 2010. Ya, bisa diakses di internet kok. Lihat, Khatib Hasan mencabuli, ya, mensodomi murid-muridnya. Padahal itu sudah terbukti, akan tetapi fakta yang ada bagaimana? Bebas kan? Bebas. Bebas. Kemudian Khatib Hinduan, Al-Hinduan di Banyuwangi, yang membakar jamaahnya karena tidak terima hutangnya ini diminta 500 juta. Akhirnya dia menyuruh 3 muridnya untuk mengeksekusi jamaahnya yang menghutangi kepada dia. Kemudian setelah meninggal dibakar sampai sekarang. Ya. Vonis mati itu sudah dilakukan belum? Belum kan? Belum. Berarti apa yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Abdurrahman II ini distorsi dengan apa yang dia katakan. Kemudian ada Habib itu, ya, yang di Keraksaan jelas-jelas terbukti mencabuli santriwatinya, dan bahkan orang tuanya ini tidak terima dan bahkan sudah melapor. Sampai saat ini apa ada tindak lanjutnya? Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Ya, Rizik Syihab itu sudah jelas-jelas terbukti cat mesum dengan Firza itu. Sampai sekarang ada tindak lanjutnya? Belum kan? Belum. Padahal kalau dilanjutkan itu Rizik Syihab. Kalau sudah begini, siapa sebenarnya yang dibackingi oleh polisi kalau Anda mengatakan begitu? Ya dari golongan mereka loh. Dari golongan mereka. Kemudian yang mendanai kita itu siapa? Nggak ada. Nggak ada, bos. Nggak ada. Ya. Kita internetnya beli sendiri. Ya. Alat-alatnya beli sendiri, nggak ada yang mendanai. Kita hanya menjalankan perintah Tuhan untuk meluruskan kebenaran, untuk meluruskan orang awam dari bujuk rayu ba'alwi. Ya. Yang menghancurkan umat Islam lewat isu nasab itu siapa? Nggak ada. Kita itu karena bergerak dari hati nurani kita demi bangsa dan negara kita yang dioyak-oyak sama habaib itu. Sejarah bangsa dikaburkan, sejarah NU dikaburkan, ya. Masyarakat awam dibohongi. Ini yang kami luruskan, ini yang kami selamatkan. Kami tidak merusak umat Islam. Justru yang merusak umat Islam itu adalah habaib. Mereka selalu mengaku-ngaku di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Akan tetapi apa? Tindakannya, perilakunya sama sekali tidak mencerminkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ajaran-ajaran yang didoktrinkan oleh habaib, bos, itu ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Mi'raj, ya, Faqih Muqaddam Mi'raj 70 kali loh. Ini sudah kafir ini. Sudah kafir. Ya. Kemudian kalau ada wanita-wanita dari klan Ba'alwi yang menikah dengan orang pribumi yang bukan dari klan mereka,
Maka mereka secara paksa memisahkannya. Loh, ini ajaran siapa, bos? Bukan ajaran dari Al-Quran, bukan ajaran dari hadis. Lantas Anda mengatakan bahwa Kiai Imad dan kawan-kawan ini menghancurkan umat Islam lewat ilmu nasab. Kalau ngomong yang benar, ya. Kalau Anda tidak bisa berbicara sesuai fakta, lebih baik diam. Dan saya pastikan kok, ya, kalau BIM, BNPB, dan Densus 88 ini tidak terima, Anda, ente, Muhammad Ibnu Abdurrahman II, sudah diringkus Anda. Itu saja, ya, yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.